Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, siang ini saya punya tamu istimewa banget, anak muda, tapi apa ya, semangat pembaruannya ini loh. Yang saya lihat, saya dapat beberapa artikelnya yang ada rasa greget, rasa gemes ya dengan kondisi sekarang. Maksud saya tentu saja kondisi perpolitikan kita, dan anak muda ini dari Golkar, betul ya? Ya, saya namanya Syukur Mandar. Ya. Betul? Betul. Ada lambang lengkap lain, Abdul Syukur Mandar misalnya? Muhammad Syukur Mandar. Muhammad Syukur Mandar, ya. Nggak ngerti, saya kan janjian apa karena kita mau ngomong Golkar nih bajunya warna-warna Golkar gitu. Tapi ini bukan kuning sebetulnya, ini lebih warna ke kunyit ya. Deket-deket ke Hanura. Apa kabar, Syukur? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya mau datang janji ketemu saya. Saya sengaja minta janji ketemu Syukur ini karena ini anak muda ini menurut saya perlu muncul dan dimunculkan. Bukan untuk popularitas pribadi menurut saya ya. Saya menduga begitu, tapi karena ide-ide gagasan-gagasan dia yang perlu kita dengar, yang perlu publik dengar, terutama dalam etika berpolitik gitu Mandar ya. Syukur ya. Nah, dia ini menabalkan diri sebagai ketua Gerakan Golkar Baru. Nah, serem nggak? Namanya Gerakan Golkar Baru. Coba cerita apa barang ini sebetulnya ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi Golkar Baru ini, atau saya menyebutnya Gerakan Baru Golkar ya. Oh, oke. Ini namanya Gerakan Baru Golkar. Gerakan Baru Golkar. Oh, saya salah. Gerakan Baru Golkar. Oke. Ya. Gerakan Baru Golkar ini sebetulnya semangatnya adalah membaca perkembangan Golkar terkini ya. Jadi ada filosofi perjuangannya. Nah, jadi Golkar ini semenjak Orde Baru, lalu kemudian pasca pemilu 2024 keluar sebagai pemenang, meskipun dalam himpitan tekanan publik yang dahsyat, tetapi Golkar begitu memainkan peran secara dinamis dan bisa keluar dari tuntutan pembubaran Golkar, Golkar anti Orde Baru, dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu orang yang paling berjasa namanya Akbar Tanjung. Ya, tokoh kuncinya memang Pak Akbar Tanjung. Nah, berangkat dari situ sampai hari ini Golkar itu selalu kalah pemilu. Kemudian Golkar itu selalu gagal mencapreskan orang, dan suaranya itu makin hari makin turun. Makin turun ya? Makin turun, dan tokoh-tokohnya makin hari makin keluar. Iya. Nah, ini berarti ada masalah yang serius. Jadi saya potong sebentar. Golkar ini memang partai luar biasa. Dulu selama Orde Baru adalah partai penguasa dan selalu dominan. Kita nggak persoalkan dari mana angka itu muncul, tapi betul-betul selalu dominan. Dan kalau saya nyebutnya Golkar itu jadi sekolah partai, karena seperti Syukur tadi bilang, tokoh-tokohnya keluar bikin partai sendiri. Dan mereka yang bikin partai itu rata-rata berhasil. Mereka berhasil. Pak Surya Paloh bikin Nasdem berhasil. Pak Prabowo bikin Gerindra berhasil gitu. Wiranto bikin Hanura. Saya kadang-kadang saya berpikir kalau Golkar, Hanura, siapa lagi tadi? Nasdem itu digabung, suara gabung Golkar sama Gerindra. Ini dahsyat sebetulnya. Lanjut. Nah, jadi semangat itu kemudian saya katakan pada teman-teman bahwa Golkar ini perlu rekonsiliasi gagasan terhadap bagaimana memodifikasi gerakan Golkar ini menjadi partai yang go publik. Oke. Go publik ya? Ya, itu sasaran, itu gagasan besar saya adalah partai Golkar ini harus go publik. Yang itu dimulai dengan terbuka ya? Artinya belum ada partai yang declare go publik. Saya ingin Golkar declare duluan bahwa Golkar ini harus go publik. Nah, go publik itu apa? Partainya rekrutmen harus terbuka, transparan, akuntabel. Jadi kita nggak boleh hanya bicara soal penggunaan keuangan negara itu transparan, tapi pengelolaan kebijakan partai ini juga harus akuntabel. Jadi kita nggak boleh bicara sekedar
pengelolaan keuangan negara itu harus akuntabel, harus transparan. Enggak, rekrutmen calon pemimpin pun harus akuntabel, harus transparan, harus terbuka. Itu penting. Karena partai ini lumbung oligarki. Lumbung oligarki. Nah, partai ini diberikan kewenangan oleh undang-undang terlampau besar. Nah, oleh karena itu dia harus betul-betul mendedikasikan perannya untuk kepentingan publik. Tunggu, sebagai orang partai harusnya senang dong, syukur dengan ada undang-undang yang memberikan peran begitu besar terhadap partai. Begini, undang-undang memberi peran pada partai itu adalah kepentingan demokrasi. Nah, tetapi harus ditata agar tidak dimanfaatkan secara keliru oleh pimpinan-pimpinan partai. Jadi bayangkan saja partai diberi kekuasaan yang begitu besar. Mulai dari mencalonkan anggota DPR, mencalonkan presiden, bupati, gubernur, dan kemudian merekomendasikan para menteri. Ini kebijakannya sangat dahsyat ya? Kebijakannya sangat dahsyat. Dan semua beririsan dengan kepentingan negara dan bangsa. Nah, memang hakikat partai politik ini adalah lembaga yang dibentuk atas dasar kehendak kelompok, kesamaan kepentingan, kesamaan cita-cita. Karena itu tidak bisa dipaksakan. Saya harus partai A, partai B. Tetapi itu berdasarkan kesamaan kehendak. Nah, jadi kalau saya kader Golkar, saya bersuara tentang Golkar ke depan harus begini, tidak boleh ada sanksi terhadap saya. Sepanjang itu kepentingan partai. Sepanjang itu kepentingan partai. Kecuali saya jadi pengurus, saya dipecat boleh. Ini konteks ini harus dijelaskan kepada publik. Jadi kalau ada partai memecat kader karena tidak sependapat, itu keliru. Kecuali kriminal ya? Ya kecuali kriminal. Kecuali melanggar hukum. Jadi kalau saya berdasarkan Undang-Undang Dasar Kebebasan Berserikat, ya Undang-Undang 9, aspirasi kita sampaikan segala macam, nah itu partai tidak boleh membatasi. Sejauh yang kita usulkan itu kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan kepentingan partai. Oke, sampai situ bentar dulu. Tadi balik ke awal-awal tadi, Syukur kan tadi bilang bahwa Golkar ini makin kemari suaranya makin berkurang, ya kan? Itu apa? Sementara temuannya apa masalahnya? Apa karena rakyat sudah muak dengan partai, sudah marah dengan partai, dengan wakil-wakilnya yang semakin jauh bikin jarak kepada rakyat yang diwakili, atau bagaimana? Ada dua penyebabnya. Menurut saya, satu, gaya kepemimpinan. Yang kedua, kebijakan yang tidak lagi demokratis di internal. Ada dua. Ini dua faktor yang paling penting. Gaya kepemimpinan dan kebijakan tidak demokratis. Gimana penjelasannya dua itu? Gaya kepemimpinan di Golkar itu selama ini itu terbuka. Dan tidak harus menutup ruang untuk ada partisipasi publik. Karena sebuah partai yang menutup ruang untuk ada partisipasi publik, saya yakin betul bahwa akan partai itu akan ditinggalkan oleh publik. Dan itu terjadi pada Golkar. Dan itu terjadi pada Golkar. Misalnya kepentingan pilkada, kepentingan pencalekan dan segala macam itu tidak melalui sebuah mekanisme yang terbuka, tidak melalui sebuah mekanisme yang transparan. Alat ukur terhadap orang yang dicalonkan juga dari segi kompetensi, kemampuan semua itu juga tidak terbuka. Jadi di sana itu orang memelihara tradisi korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam. Tetap ada ya? Tetap ada. Siapa yang dekat dengan pimpinan, siapa dekat dengan pimpinan, dia lebih mendapatkan kesempatan. Ini masalah. Nah, karena itu saya katakan, kalau Golkar ini kita konsepkan gerakannya dalam apa saya sebut tadi, Golkar baru, dengan Golkar itu go publik. Ini konsep yang saya dorong. Golkar harus go publik. Go publik itu apa? Transparansi, ya, dalam rekrutmen calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, dan termasuk menteri. Ya, kenapa? Kalau ini dilakukan, publik yang tidak menjadi bagian dari simpatisan Golkar, kader Golkar pun pasti akan bersimpati. Karena di Indonesia itu ada pasarnya kurang lebih 30% orang yang tidak menentukan pilihan untuk berpartai. Swing vote ya? Ya, swing vote itu yang kita harus ambil. Swing vote ini adalah pemilih rasional. Jangan-jangan swing vote sekarang udah naik jadi 70% nih. Nah, kalau saya lihat kecenderungan elit yang semacam ini, swing vote-nya pasti naik. Naik ya? Ya, bisa 50, bisa 70%. Artinya orang-orang ini tidak menentukan pilihan di partai. Nah, kalau dia menentukan pilihan di partai itu berdasarkan mekanisme pengelolaan partai yang terbuka, manajemen partai yang terbuka. Nah, itu dasarnya kenapa Golkar saya dorong go publik. Yang kedua,
kondisi hari ini memaksa kita kader Golkar untuk Golkar ini harus konvensi. Konvensi. Harus konvensi. Untuk capres. Untuk calon presiden. Itu salah satu konsep dari Golkar Go Publik. Dulu kan pernah Golkar bikin konvensi pemenangnya Wiranto kalau nggak salah. Ya, dan Golkar konvensi di 2004 itulah yang membuahkan kemenangan bagi Golkar. Di tengah himpitan yang luar Nomor biasa. 1 tuh ya akhirnya. Pemenang legislatif. Meskipun presidennya kalah ya, pemilih presidennya kalah dengan Pak SBY. Tetapi secara politik, gagasan konvensi yang digagas oleh Pak Akbar Tanjung dan Golkar kala itu memberi efek terhadap pemilih rasional. Iya. Karena ada partisipasi publik di situ. Nah, karena itu kita modifikasi konvensinya. Karena kenapa? Modifikasi konvensinya misalnya konvensi hari ini pertimbangan saya 2. 1, elektabilitas Pak Erlangga kan nggak naik-naik. Ketua umum kan bagaimana dia ditetapkan sebagai calon presiden sementara elektabilitasnya Tunggu, tidak naik? yang menetapkan dia sebagai capres itu siapa? Nah, rapat pimpinan nasional memutuskan Sudah dia, benar. Munas merekomendasi dia. Nah, sekarang sudah 2 tahun berjalan. Itu kan apa namanya kan forum partai yang terhormat. Ya, makanya saya katakan, secara organisasi tidak melanggar organisasi. Tapi kan yang memilih presiden ini bukan organisasi. Asik. Yang memilih presiden ini adalah rakyat Indonesia. Bagus. Karena itu pikiran rakyat yang harus diorganisir menjadi kebijakan organisasi. Cakep. Jangan pikiran organisasi Dipaksakan menjadi kehendak rakyat. Oke. Nah, popularitas Erlangga, elektabilitasnya rendah sekali. Oke. Dari sisi itu maka saya katakan perlu ada rekonsiliasi kebijakan. Kebijakan tata kelola kelembagaan organisasi secara internal dan kebijakan terhadap penetapan calon presiden. Ini yang harus kita lakukan, Bang Edi. Jadi dalam kebijakan rekonsiliasi kebijakan penataan organisasi secara internal itu harus kita lakukan. Pertama adalah konsolidasi kelembagaan. Bentuknya? Konsolidasi kelembagaan ini adalah penguatan DPD 1, DPD 2, kader-kader di berbagai daerah seluruh Indonesia. Ini harus kita lakukan. Penguatan itu gimana caranya? Ya, konsolidasi itu harus diorganisir, kemudian kebijakan-kebijakan yang didorong di lapangan, ya bantuan sosial dan segala macam, pemberdayaan dan lain-lain. Kemudian munculkan tokoh-tokoh yang kapabel. Supaya mereka ini secara otomatis dia akan menarik pengaruh terhadap orang-orang yang memberi dukungan pada mereka. Masalahnya bos, soal muncul tokoh kapabel ini nggak semua pimpinan tuh rela. Kadang-kadang dia berpikir, wah nanti dia jadi matahari kembar nih, gue kalah terang ya. Nah, itu yang saya katakan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa elit partai dan elit partai Golkar harus berani, harus berani membuka ruang ini. Justru itu tantangan kita di situ. Nah, kalau ketua-ketua partai ini berhadapan-hadapan dengan tokoh-tokoh independen non partai yang punya kapasitas, punya kapabilitas, dia akan berusaha untuk menjaga integritasnya. Jadi kita bersaing pada ruang publik. Jadi secara ke dalam anggota DPR itu harus anggota partai. Tetapi calon gubernur, calon presiden, calon wakil presiden, calon bupati, wali kota itu harus boleh orang luar. Sepanjang itu memang layak dan sepanjang layak. Nah, karena itu pendekatannya adalah selain pendekatan kemampuan, kompetensi segala macam, tapi elektabilitas. Karena elektabilitas itu mencerminkan tingkat kesukaan orang terhadap orang itu. Elektabilitas yang biasanya diukur dengan survei. Survei hari ini kan semakin kehilangan integritasnya, kredibilitasnya. Nah, kalau itu saya soal cara. Kemudian soal hukum pasar ya, hukum pasar politik yang soalnya bekerja. Sebagian kalangan udah menganggap para pollster itu, para penyelenggara survei itu sudah semacam buzzer juga. Ya, karena itu saya katakan mekanisme konvensi ini ada 2 yang saya tawarkan. Yang pertama adalah pendekatan administratif. Administratif itu suara elektoral. Suara elektoral itu setiap calon presiden yang ingin masuk ikut pada konvensi harus mendapatkan syarat dukungan minimal, misalnya 10% atau 20% dari DPD 1 dan DPD 2. Surat dukungan. Supaya apa? Nah, surat pernyataan dukungan ini supaya ada partisipasi dari calon presiden yang ikut konvensi. Dia turun menyampaikan visi misinya di daerah. Nah, melalui kader Golkar ini bisa dikumpulkan masyarakat luas agar mereka bisa menyampaikan visi misinya di dalam berkampanye bahwa Indonesia ke depan seperti apa? Dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari. Jaringan ya. Itu mekanisme elektoral vote-nya di situ ya, syarat administrasi. Yang kedua, pendekatannya adalah elektabilitas.
Jadi survei kemudian pendekatan elektoral ini yang menentukan. Dan kalau ini dilakukan oleh Golkar, saya percaya Golkar akan menang pemilu 2024. Naik lagi ya. Saya percaya Golkar akan menang. Sekarang nomor pemilu. 2 ya. Sekarang nomor 2. Tapi kan jauh sekali. Jauh ya. Margin surveinya dengan PDIP. Oh. Oke, ini ngomong-ngomong soal capres jadi lebih menarik ya. Tadi disebut-sebut Rapimnas dan Munas merekomendasikan capres Golkar adalah Erlangga. Tadi Syukur mengatakan bahwa elektabilitas dia tidak kunjung naik, oke? Yeah. Dan sekarang ditambah lagi ada Pandora Papers yang dia boleh aja membantah bersama dengan Luhut disebut-sebut ada di situ. Jadi buat kita orang luar, orang awam, Pandora Papers itu adalah dalam bahasa singkat, kalimat yang singkat itu adalah penggelapan pajak itu minimal. Yeah. Itu kalau uangnya uang bersih ya, artinya dia punya perusahaan di Indonesia, untung bagus, tapi kemudian disimsalabim segala macam sehingga sepertinya kecil sehingga bayar pajaknya kecil, ya kan? Dengan pasti itu kalau uangnya uang bersih. Kalau uang itu uang jahat, pencucian uang, narkoba segala macam, iktp dan apa prakerja dan sebagainya. Nah ini gimana dalam konteks ini apakah nanti Golkar ini akan tetap mempertahankan si Erlangga sebagai capres atau ada dinamika baru nih yang berkembang? Ya, saya punya beberapa pendekatan ya. Okay. Secara internal tadi saya katakan ada 2 pendekatan. Satu, Partai Golkar secara kelembagaan itu surut ya surveinya secara kelembagaan. Karena itu sekarang tinggal berapa? Konsentrasinya ya 8-10%. 8-10%. Yang existing sekarang berapa? Yang suara partai bahkan ada yang turun. Enggak, yang sekarang di Senayan berapa? Berapa persen? Ya, sekitar 10-11%. Cuma segitu? Ya, kecil sekali dibanding dulu yang hampir 20%. Kalau nggak salah PDIP 18 ya? Nah, PDIP hampir 18-20, marginnya bermain di situ. Jauh persentasinya, hampir separuh dari situ. Nah, artinya bahwa saya tadi katakan ada 2 faktor internal ya sebelum kita masuk ke Pandora Papers. Pertama adalah lemahnya konsolidasi kelembagaan. Harus dibalik ini. Golkar yang dikonsolidasikan, jangan Erlangga. Kalau Golkar dikonsolidasikan, ada insentif bagi Erlangga. Jadi akan memberi insentif kepada Erlangga. Jangan Erlangga yang dikonsolidasikan. Golkar ke bawah. Karena elektabilitas Golkar, popularitas Golkar jauh lebih tinggi dibanding Erlangga. Kecuali Erlangga ini, secara personal dia punya elektabilitas 30%. Dasar. Baru dia bisa memberi insentif pada Golkar. Nah ini kan insentif pada Golkar sementara survei dia rendah. Survei dia 1,1% terus, paling tinggi 2%. Berat. Nah, artinya bahwa kelembagaannya harus diperbaiki, itu betul. Nah, karena itu saya dalam internal saya katakan rekonsiliasi kebijakan. Karena ini hasil Munas. Ngomong-ngomong internalnya sekarang ada Muhammad Syukur ini di DPP. Kita belum masuk DPP, kita pengurus. Saya pengurus mantan wakil ketua DPD provinsi. Masih DPD provinsi. DPD provinsi. Nah, karena itu saya katakan secara internal ini harus perbaikan 2 kebijakan itu. Nah, Erlangga juga tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat dalam arti dukungan publik ini kecil, syarat moral itu tidak penuhi, syarat moral dukungan itu kecil sekali. Betul. Jadi kalau kita paksakan dia, ini mengorbankan Golkar. Nah, teman-teman DPP yang bertahan Erlangga itu saya curigai, ini Golkar ini ada peternakan kekuasaan. Peternak kekuasaannya. Peternakan oligarki, peternakan kekuasaan. Karena memang melalui partai itu orang banyak mendapatkan pundi-pundi. Betul banget. Setuju. Itu yang saya katakan. Kenapa Anda nggak mau sementara realitas survei Erlangga, survei Golkar makin turun? Nggak peduli lah, yang penting mendapat. Kemudian dia selalu publish beberapa survei internal. Ya kalau survei internal semua orang percaya, bikin 20% juga nggak masalah. Iya. Karena survei internal begini ya, rakyat ini nggak bodoh-bodoh amat. Rakyat ini udah pintar. Yang lu bikin masuk akal nggak masuk akal, rakyat ini ngerti. Cuma tidak semua orang bicara. Ya, dan bahkan saya bilang Pak Erlangga tuh jadi wapres saja nggak ada yang mau, bakal mau. Saya yakin siapapun, misalnya Pak Anies, Pak Ganjar, yang calon presiden yang hari ini digadang-gadang, siapa lagi? Ada Pak Gatot, ada siapa lagi? Pak Rizal, ada siapa lagi? Banyak calon presiden itu. Saya yakin Pak Erlangga juga nggak bakal, Pak Tito, siapa lagi? Saya yakin nggak bakal mau. Nggak bakal diambil ya? Nggak bakal diambil karena nggak bakal naik. Dan mereka tahu kerja Golkar kan, kalau kalau Erlangga ditarik kok belum tentu Golkar kerja di bawah. Belum tentu. Karena Pak Erlangga di internal juga dukungan kelembagaan secara internal itu secara moral tidak kuat. Mereka takut karena diberhentikan. Ini masalah di situ. Saya katakan. Ngeri. Nah, kemudian terkait dengan yang faktor yang ketiga, kenapa dia harus tidak lagi capres? Kalau saya mohon pada Pak Erlangga,
secara legal untuk tidak capres, mundur dari Golkar, mundur dari Menko. Oh, Harus. Dengan kasus Pandora Papers ini. Pandora Papers ini cerminan pengkhianatan negara, Pak. Iya, betul. Pengkhianatan negara. Betul. Karena sumber penghasilan pajak itu, Iya. itu sumber utama dari pendapatan negara. Jadi saudara, seperti kata Syukur tadi, penggelapan pajak itu kejahatan dan orang marah. Dan ini penggelapan pajak kalau benar dilakukan oleh pejabat negara. Wow, kan double-double kan? Iya dong. Ketika negara susah, ketika negara cari utang sana sini, ketika rakyat diperas berbagai macam perpajakan, petingginya, pejabat negaranya, Menko-nya bahkan itu malah menggelapkan pajak. Iya, Bang, gimana ya? Double-double. Ada seorang pejabat di luar negeri terlambat rapat lalu kemudian dikritik, dia mundur diri loh, Pak. Allah Akbar. Bagaimana ya? Ada seorang guru di Jepang hanya karena dia gagal menjaga murid-muridnya kena musibah dan meninggal, dia mundur diri padahal musibah alam. Oh, Punya rasa malu gitu. kita udah nggak ada. Loh, kita nggak ada. Bagaimana gitu loh? Balik ke soal tadi Pandora Papers ya. Ini kan sebetulnya harus memilih menurut saya. Kan tadi di Golkar dia tidak sukses ya kan, di Menko Perekonomian juga kita nggak dengar apa-apa. Ya, di Menko juga saya bilang saya sukses. Kartu prakerja juga masih menyembunyikan misteri. Gitu. Jadi gimana kalau Anda Ya. pilih Golkarnya nih sebagai orang Golkar? Kalau menurut saya, apa kepada menurut saya sampaikan hormat saya kepada Pak Erlangga. Ini bukan soal personal Pak Erlangga. Dalam kapasitas Golkar, saya melakukan koreksi terhadap kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan hasil yang diperoleh dari selama memimpin Golkar. Gitu. Ini penting dan akan terhormat bagi Pak Erlangga jika dia mundur dari Golkar. Satu, mundur dari Golkar dan menyatakan tidak capres dengan kasus Pandora Papers. Kalau dia mundur dari Golkar, dan pilihan yang ketiga, jika dia tidak mundur, maka publiknya akan mencemooh dia. Dia boleh tetap ketua umum Golkar, saya katakan boleh, boleh misalnya nih, tetapi tidak boleh nyapres. Pasti tidak dipilih. Tetapi kalau dia maksain diri ketua Golkar, publik akan lari. Karena kasus Pandora Papers ini implikasi efeknya terhadap kepentingan publik dalam memilih partai Golkar itu pasti besar. Iya, saya sebagai orang luar, sebagai masyarakat awam, saya mohon maaf, udah nggak berminat sama partai-partai. Pasti. Jangankan bergabung, milih aja saya nggak berminat. Pasti. Karena itu Karena kelakuan seperti ini. Saya percaya. Omnibus Law, Minerba, Kartu revisi prakerja. undang-undang KPK, kartu prakerja. Ini kan semua menunjukkan bagaimana wakil rakyat tidak mewakili rakyatnya. Ya. Mewakili kepentingan oligarki semua itu. Bagaimana saya memilih mereka lagi gitu, Bos? Ya. Ini sorry banget, jadi Ya, orang luar ya, nih. ya. Oke, ini gerakan dan pikiran-pikiran yang Mas Syukur tadi lakukan itu bagus betul menurut saya ya sebagai orang luar. Nah, sekarang bagaimana respon pendapat tanggapan dari para senior? Nah, Kayak siapa Abdul Bakri, siapa lagi Fahmi Idris, siapa Akbar Tanjung, bahkan gimana respon mereka? saya terus terang tidak berada di irisan elit manapun ya, di internal Golkar ya. Saya benar-benar ini gagasan pikiran saya cara mandiri dengan beberapa teman-teman yang selevel saya. Oke. Kita bukan elit yang pernah berkuasa di Golkar yang ingin merebut kekuasaan Golkar, tidak. Ingin comeback. Kalau Pak Erlangga saya kritik lalu teman-teman kepentingan apa? Tidak ada. Kan saya bukan calon ketua umum Golkar, saya calon presiden, tidak ada. Iya. Yang saya sampaikan adalah begini. Golkar ini bukan urusan kepentingan Pak Erlangga saja. Oke. Urusan kepentingan kader partai yang bergantung nasibnya pada partai. Karena itu penting. Golkar ini harus memikirkan kepentingan lembaga, bukan orang per orang. Nah, kan itu para senior saya sampaikan untuk bicara secara objektif kondisi Golkar hari ini. Sempat ketemu dengan mereka? Ya, saya beberapa senior saya datangi, saya jelaskan pikiran saya. Ketika mereka menyatakan, "Apa kamu kenapa protes begini?" Saya katakan, "Loh, Golkar Go Publik ini gagasan besar. Kalau ini diterima sebagai sebuah keniscayaan dan kemudian berani dilakukan rekonsiliasi kebijakan dengan Golkar Go Publik, hanya ini satu-satunya cara memenangkan Golkar di pemilu 2024. Dan saya percaya kalau ini dilakukan dengan syarat ya, Pak Erlangga harus mundur. Sebagai ketua umum? Sebagai ketua umum Golkar. Oke. Karena kasus Pandora Papers ya. Oke. Secara internal kalau cuma sekedar surveinya turun, Golkar tidak ini bisa diperbaiki. Oke. Tetapi kasus Pandora Papers ini Berat. akan memiliki efek yang serius terhadap Golkar secara kelembagaan. Karena hubungan ya antara Pak Erlangga dengan Golkar tidak bisa dipisahkan. Tapi ketua umum partai itu kan, dahsyat bos. Kalau saya membayangkan kalau Erlangga jadi mundur sebagai ketua umum Golkar kemudian tetap di Menko Perekonomian, apa Jokowi masih mau pasang? ini
hitungan politik aja. Bahwa posisi menteri kan tidak lepas dari pengaruh partai. Kalau dia bukan ketua umum, bukan siapa-siapa, ngapain gue pasang Erlangga? Ya, itu makanya di tulisan saya katakan Pak Erlangga harus legowo. Pak Erlangga ketemu Pak Presiden, ini Pak Dora Pepers ini memang saya terus terang saya merasa ini publik melihat ini sebagai sesuatu yang tidak patut buat saya. Karena itu saya minta Menko ini saya rekomendasikan Golkar merekomendasikan kader lain atau kader luar yang memang bekerja secara profesional. Ya, kemudian di Golkar dia harus legowo juga. Kalau dia lakukan ini, Pak Erlangga akan mendapatkan tempat yang terhormat di mata masyarakat. Top. Oke, saudara sekalian, ini sudah kita tangkap kira-kira mestinya bisa kita eksplor lebih banyak lagi, tapi mungkin pada next kesempatan karena kita juga dibatasi durasi ya. Sebagai anak muda yang membawa gagasan baru, tadi saya sebut Golkar baru, ternyata gerakan baru Golkar. Jadi dia menggulirkan beberapa gerakan yang membuat gerakan baru yang membuat Golkar akan lebih baik ke depannya. Sebagai orang luar saya ikut berdoa lah apa yang dilakukan oleh Mas Syukur dan teman-teman. Jadi bagus, sukses ya. Terima kasih banyak ya. Saya Edi Mulyadi untuk FPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.